menindas masyarakat Bani Israel, berdirilah seorang perempuan hamba sahaya dari Bani Israel yang bernama Mashito. Tanpa sengaja, lisannya itu mampu mengguncang singgasana Fir'aun, sebuah ucapan yang bukan hanya menantang kuasa, tapi menyalakan api perlawanan. Ia tidak berjuang demi dirinya sendiri, melainkan demi kebenaran yang agung dan demi membebaskan bangsanya dari rantai penderitaan. Mampukah seorang wanita mengubah jalan hidup suatu bangsa hanya dengan keberanian dan tetap mempertahankan keimanan? Inilah kisahnya, sebuah perjalanan jiwa, sebuah kebangkitan. Mashito karya Agip Rosidi. Selamat menyaksikan. Bagaimana keadaannya sekarang? Adakah penyakit yang berkurang? Sakitnya tidak sembuh, malah makin parah. Sejak tadi juga ia menangis terus. Panasnya tinggi benar. Badannya kelihatan kurus. Padahal sebelum sakit, ia amat gemuk dan lincah. Kakanda pun sekarang kelihatannya sangat kurus. Habis, bagaimana takkan kurus? Pekerjaan berat, makan pun kurang. Terkadang hanya untuk meluruskan pinggang sejenak pun tak ada. Lalu bagaimana dengan piramida itu? Masih lama lagi kah selesai? Masih lama.
Entah kapan akan selesai. Tadi juga aku melihat banyak ratusan orang yang pingsan karena dicambuk. Yang mentang-mentang si Manur orang Mesir, ia berlaku sewenang-wenang terhadap kita. Tadi juga aku melihat si Heberon dan si Korah lantaran tak kuat lagi menahan siksa. Mereka mencoba untuk melawan. Kemudian bagaimana? Keduanya ditangkap. Heberon luka berat karena dadanya tertusuk oleh tombak. Sedang si Korah pahanya patah. Ya Allah. Sayang, jangan menangis terus, Nak. Sekarang ayah sudah pulang, sayang. Cepatlah sembuh, cepatlah sehat, Nak. Tadi juga aku hampir mati tertimpa oleh batu. Untung saja aku cepat untuk menghindar. Kalau tidak, entahlah. Kanda. Ibu! Ibu! Gimana, Nak? Ibu, Bapak Simeon akan kemari. Tapi katanya masih ada keperluan yang harus diselesaikan. Setelah itu barulah Bapak Simeon akan datang. Ada keperluan apa Bapak Simeon diminta untuk datang? Dan kelihatannya Adinda banyak tampak terpenuh. Ada apa? Kalau Adinda sedang susah, ceritalah kepada Kanda. Bukan malah meminta Bapak Simeon untuk datang kemari. Bapak Simeon diminta datang karena anak itu sedang sakit. Apa yang menjadi tanggung jawab istri, tentulah menjadi tanggung jawab sang suami. Begitu pula sebaliknya. Kalau tadi Adinda mengatakan mengundang Bapak Simeon datang kemari karena Itamar yang sedang sakit, lantas Kanda yang sudah belasan tahun dengan Adinda, tentunya tahu hati Adinda sedang tidak baik-baik saja. Mengapa Adinda tak mau berterus terang kepada Kanda? Kanda, sudah bertahun-tahun Adinda berumah tangga dengan Kanda, dan tidak sekalipun Adinda tidak mau berterus terang. Tapi kenapa sekarang Adinda tak mau untuk berterus terang kepada Kanda? Si Terry, pergilah keluar, Nak. Bermainlah dengan kawan-kawanmu di sana. Nanti kalau Bapak Simeon datang ke sini, kasih tahu Ibu ya. Iya, Ibu. Adinda mengundang Bapak Simeon memang bukan karena Itamar yang sedang sakit, melainkan karena hati Adinda yang sedang bingung. Apa yang menyebabkan hati Adinda bingung? Adinda bingung bagaimana cara menjelaskannya kepada Kanda. Sebenarnya salah Adinda sendiri karena sudah gegabah dalam berkata. Ceritalah kepada Kanda, apa yang membuat hati Adinda bingung? Tadi pagi di istana, seperti biasa Adinda menyisir rambut Tuan Putri. Siapakah Allah itu? Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada Tuhan selain Allah yang Maha Esa. Sungguh kurang ajar. Tidakkah kau tahu diri bahwa hidup hatimu itu terletak di tangan Baginda? Baginda Fir'aun bukanlah Tuhan yang Maha Kuasa. Baginda sama dengan hamba,
sesama makhluk di hadapan Allah. Apa katamu? Baginda sama dengan kau. Kau sudah kita. Mama kau berkata. Tanpa marahnya Baginda jika mendengar kata itu. Jadi kau tidak takut untuk melakukan ini kepada Baginda. Maaf, hamba hanya menyampaikan kebenaran. Tapi sekarang, hamba khawatir. Bagaimana jika Baginda murka atas sikap hamba? Hamba bisa dihukum. Dan Kakanda, beserta masyarakat Bani Israel, pasti akan menanggung akibatnya. Karena itu, Adinda meminta si Teri mengundang Bapak Simeon untuk datang. Jika itu yang menjadi masalah, Bapak Simeon tak bisa untuk berbuat banyak. Namun atas pertolongan nasihat dan Bapak Simeon, mudah-mudahan ketakutan hamba dapat hilang. Menurutku, Adinda tak perlu khawatir. Apa yang Adinda katakan sudah sesuai dengan keyakinan kita dan sudah menjadi konsekuensi bagi kita yang teguh dalam beriman. Ibu! 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 Bapak Simeon datang. Selamat datang Bapak Simeon. Silakan masuk. Silakan. Terima kasih karena Bapak sudah datang ke rumah ini. Apa kabar? Mengapa pula si bungsu ini? Siapa namanya? Itamar. Ya, Itamar. Maklumlah sudah tua, sudah sering gampang lupa sekarang. Mengapa ia sekarang? Sakit apa? Sakit panas? Betul Bapak, sudah 3 hari ini ia demam. Tak usahlah kau khawatir. Mari ke Jampi supaya sembuh. Insya Allah, sebentar lagi ia pun akan sembuh. Lihatlah, yang menangis sekarang. Pasti semangatnya sudah kembali. Segeralah sembuh sayangku. Begitulah dia, menangis terus. Semalam pun ia tidak tidur, dan demamnya pun tak kunjung turun. Tak usahlah kau khawatir. Insya Allah, besok pun ia akan sembuh. Obed. Ya Bapak. Apa kabar? Baik saja Bapak. Tetapi mengapa nampaknya berbeda dari biasanya? Ada apa gerangan? Istri saya sedang bingung Bapak. Bingung? Mengapa bingung? Bukankah keluargamu hidup senang? Berbeda dengan saudaramu yang lain. Lihatlah, Amram serta Nadab. Ia hidup selalu tak berkecukupan. Siang dan malam sibuk membangun piramid. Mereka Bapak bawa ke sini. Itu pun karena Hamba pun sama. Baru pulang dari piramid. Lihatlah tangan hamba. Pecah-pecah karena terbakar. Memang demikianlah nasib kita. Sebagai rakyat kecil, apa gunanya nama kita tercatat di pemerintahan jika hanya untuk dipekerjakan? Juga untuk menumbuhkan pajak. Bukankah 2 dari setiap 3 suap yang kita makan harus diserahkan untuk kepentingan mendirikan piramid? Piramid memang sangat penting bagi Firaun agar hidupnya kekal abadi dan arwahnya tidak akan tersesat di alam baka kelak. Apapun itu, tetapi jangan sampai menindas kita, keturunan Bani Israel. Siapa itu?
Kita semua keturunan Bani Israel. Tidak mungkin kita tega mengkhianati saudara sendiri. Memang tidak ada yang akan berkhianat, tetapi sebaiknya kita lebih berhati-hati saat berbicara. Lihatlah kita sekarang, tidak bebas bekerja atau berbicara. Selalu dibebani rasa takut. Bapak, Nadab, jangan biarkan kekuranganmu itu mempengaruhi tindakanmu. Bukankah kamu tahu nasib Bani Israel? Takkan pernah berubah kalau hanya menggerutu melulu. Memang aku tahu, dengan menggerutu tidak akan membawa perubahan apapun. tapi kenapa dari tadi kamu menggerutu melulu? Supaya orang yang mendengarkan tahu bahwa keadaan tak akan berubah hanya dengan menggerutu melulu. Mereka juga harus bangun memperjuangkan nasib mereka sendiri. Allah akan menyelamatkan kita dan akan membimbing kita menuju tanah yang sudah dijanjikan, yang dipenuhi dengan susu serta madu. Tapi bagaimana Allah akan membimbing kita jika kita tidak berusaha? Allah akan menyelamatkan kita dan membimbing Bani Israel untuk keluar dari jalan penderitaan. Apa tanda manusia pilihan itu? Sudah ratusan tahun kita menunggu, tapi tidak kunjung datang. Nadab, jangan berkata seperti itu kepada Bapak. Hanya Bapak yang dapat memberi petunjuk jika yang kita harapkan itu akan datang. Sudahlah wahai saudara, jangan kita lanjutkan perdebatan ini, karena ini akan membuat kita dan kita hancur saja, dan akan membuat bangsa kita lebih menderita. Bapak, selain lantaran kami memenang Bapak kemari karena anak kami yang sedang sakit, ada masalah lain yang sedang kami hadapi, Bapak. Oh iya? Ada apa? Istri saya sedang bingung karena telah berbicara gegabah di istana. Berbicara gegabah di istana. Apa yang sudah Anda katakan? Bermula ketika hamba menyisir rambut Tuan Putri di istana. Tapi sekarang sudah sembuh. Ya, sisir yang hamba pegang terjatuh. Mungkin karena hamba terlalu banyak melamun, memikirkan si bungsu yang sedang sakit di rumah. Hamba terkejut bukan main, lalu mengucap, "Demi Allah, celakalah Fir'aun." Lalu Tuan Putri bertanya, "Siapakah Allah itu? Bukankah baginda Fir'aun adalah Tuhan yang Maha Kuasa?" Hamba menjawab, "Ayahanda Tuan Putri adalah manusia biasa. Adapun Tuhan yang menguasai alam semesta, yaitu hanyalah Allah semata." Lalu Tuan Putri bertanya dengan murka, "Apa katamu? Ayahanda sama dengan kau. Bukankah ayahanda yang paling berkuasa di alam semesta ini?" Hamba menjawab, "Kekuasaan ayahanda Tuan Putri adalah pemberian dari Allah yang Maha Kuasa juga." Dan Tuan Putri menjawab dengan lebih murka, "Berani kau mengatakan itu di depanku? Kalau saja omonganmu itu kusampaikan kepada baginda, kau tentu akan mendapat hukuman yang berat." Lalu sekarang bagaimana? Hamba khawatir, bagaimana jika Tuan Putri benar-benar menyampaikannya kepada baginda? Dia merasa cemas kalau nanti perkataannya akan membawa malah kepada kita semua. Mengapa yang lain akan terbawa? Bapak pasti tentu lebih mengerti kebencian bangsa Mesir terhadap kita, dan tentunya kejadian ini pasti akan membuat situasi semakin lebih buruk, Bapak. Lalu siapa lagi yang akan membela keyakinan kita selain diri kita sendiri? Percayalah, semua atas segalanya. Jika nanti masalah datang, saudara-saudaramu dengan ikhlas menerimanya sebagai ujian dari Allah. Buat apa kita takut? Bukankah kita sudah terbiasa dengan penderitaan? Jika nanti bencana datang, aku akan ikhlas menerimanya. Menurutku, masalahnya bukan pada soal ikhlas atau tidaknya kita dalam menerima penderitaan. Tapi apakah kita hanya akan pasrah menerima penderitaan tanpa adanya usaha? Nadab, apa maksud main berusaha? Bukankah Bapak sering mengingatkan, semua ini atas segalanya. Kita tidak bisa berbuat apa-apa kecuali atas kehendaknya. Tapi apakah Allah akan meridhoi bangsa yang hanya pasrah pada penderitaan? Tentunya Allah akan meridhoi bangsa yang mau berusaha keluar dari kesengsaraan. Nadab, apakah
kau tidak ikhlas hidup menderita bersama saudara sebangsa yang lain? Ikhlas? Demi Allah aku ikhlas. Aku rela menderita bersama saudara-saudara sebangsa. Namun penderitaan harus memiliki tujuan yang jelas. Sedangkan sekarang, untuk apa kita menderita tanpa tujuan? Allah akan meridhoi kita untuk memilih manusia pilihan dan akan membawa kita menuju tanah yang sudah dijanjikan, yaitu yang dipenuhi dengan Susu dan madu. Semua tahu itu tanah impian, tapi kita hidup kian menderita. Tak perlulah kita hidup seperti domba. Sudahlah. Obed, Masyito, jangan biarkan ini menjadi masalah yang besar. Perkuatlah iman kalian dan berhati-hatilah dalam berbicara. Doa Bapak menyertaimu. Insya Allah. Bapak harus berpamit karena masih ada saudara-saudara kalian yang harus Bapak kunjungi. Adinda dengarkan apa yang dikatakan oleh Bapak Simeon. Jadi sekarang Adinda tak perlu khawatir. Bapak Simeon juga kan pernah berkata, barang siapa yang gugur dalam membela kebenaran agama, maka niscaya arwahnya akan mendapatkan rahmat Allah di alam baka kelak. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan hati kepada hamba. Yakinlah Adinda, Allah tidak akan meninggalkan hambanya yang setia. Kenapa nak? Ayah, ada banyak orang yang menuju kemari. Agaknya iring-iringan para pendeta dari istana. Apa yang dikhawatirkan Adinda sekarang benar-benar terjadi. Tapi janganlah Adinda takut. Yakin Allah pasti akan menolong kita. Jangan digunakan. Tenang! Kaukah yang bernama Masyito? Daulat Tuanku Pendeta. Kami diutus Baginda untuk menanyakan perkataanmu dari pagi di istana. Siapa nama Tuhanmu yang kau sebut saat istrimu jatuh? Allah yang Maha Pengasih serta Pemurah. Di mana tempatnya Tuhanmu itu? Allah tidak bisa dilihat wujudnya. Jika tidak bisa dilihat, berarti tidak ada. Kami menyembah Baginda Firaun karena melihat kekuasaan dan karunia-Nya. Anugerah Baginda Fir'aun tidak berarti dibandingkan dengan karunia Allah yang Maha Pengasih serta Pemurah. Wajar! Berani kau menghina Baginda? Hamba mohon maaf atas hal itu. Namun anugerah yang diberikan Allah itu bisa datang melalui orang lain, termasuk anugerah Baginda serta Tuan Putri yang sebenarnya pemberian dari Allah juga. Kau keterlaluan, Masyito. Anugerah dari Baginda kau sebut sebagai rizki dari Tuhanmu yang tak tampak itu. Bukannya kami tidak bersyukur, melainkan sejatinya kita semua tak memiliki daya dan upaya jika bukan atas izin dan kehendak dari Allah yang Maha Kuasa. Dan kau, siapa kamu? Suaminya Masyito. Hamba Tuanku, Siapa namamu? Obed. Apa kata Obed? Manusia tidak berdaya upaya melainkan atas kehendak Allah. Ampun Tuanku, Baginda Fir'aun pun sejatinya tak memiliki daya dan upaya jika bukan atas izin dan kehendak dari Allah yang Maha Kuasa. Yang ajar! Berani kau mengatakan bahwa Baginda tak berdaya upaya di depanku? Obed, perkataanmu tadi merupakan perkataan orang gila. Kau telah menyembah Tuhan yang salah dan menghina Tuhan bangsa Mesir. Dan kau akan mendapatkan hukuman yang sangat berat. Tidak ada hamba bermaksud untuk menghina, apalagi kepada junjungan seluruh bangsa Mesir. Diam! Berani kau membantah! Masyito, dari pagi kau telah berbicara sembarangan. Dan sekarang suamimu akan masuk. Namun, Baginda memaafkanmu. Apabila kau memohon ampun dan kembali Tuhan kepada Baginda. Buat hamba sangat mustahil
jika meninggalkan Allah yang Maha Pengasih serta Pemurah. Dan kau, bagaimana kamu melihat Obed? Engkau laki-laki, sudah sepantasnya memiliki pikiran lebih jernih dan luas. Laki-laki memang memiliki pikiran yang jernih serta luas. Oleh sebab itu, hamba lebih tetap memilih untuk bertuhan kepada Allah yang Maha Kuasa. Masyito, Obed, ingatlah atas segala anugerah Baginda Fir'aun dan Tuan Putri yang luar biasa pada kalian. Hamba tidak berniat untuk melupakan anugerah Baginda serta Tuan Putri, tapi hamba hanya membela Tuhan leluhur kami. Tetapi kau mesti merasa sayang pada hidupmu sendiri, Masyito. Hidup mati hamba berada di tangan Allah. Daripada hidup tak mendapat ridhonya, lebih baik hamba. Kau telah menolak perkataan Baginda, dan kau tak akan mungkin diberi ampunan. Roh, tangkap mereka. Ayo, ibu, ayah, ibu, lepaskan saya. Hendak diapakan kak kami? Kau dan seluruh keluarga kau kami tangkap. Baginda sendiri akan menjatuhkan kuat pada kalian. Jangan ganggu anak dan istriku. Dia akan belakang. Roh, bawa mereka. Apa yang membuat Baginda begitu murka? Jadi, ada seorang dayang yang biasa melayani Tuan Putri.
namun ia menolak untuk menyembah pada baginda dan lebih memilih menyembah Tuhannya orang Israel. Memangnya ia bertuhan kepada siapa? Kepada Tuhan orang Israel. Siapa pula namanya? Ngapa lupa? Oh, kepada Allah tentu. Ya, betul Allah. Entahlah. Dayak itu memang sungguh-sungguh sekali pada pendiriannya. Bahkan sudah diancam dan dibujuk. Kabarnya ia diberitakan untuk menghadap ke istana dan akan dijatuhi hukuman. Macam-macam saja orang Israel itu. Padahal apa susahnya sih mengikuti titah baginda? Lagi pula mempertuhankan Allah atau Fir'aun kan sama saja. Kita tetap menjadi hamba. Kau ini dasar susah. Lihatlah ada yang datang. Agaknya dia malah itu. Tuanku. Belumkah baginda dan tuan putri datang kemari? Belum, tuanku. Dan pendatang Metuper? Belum kelihatan. Memang si besar kepala itu mendurhaka. Nah, itu dia tuan putri. Hei, Siapa itu? bagaimana keberadaan si Dayak tua besar itu? Hamba belum lagi mendapat kabar. Jika memang ia tidak menurut, sungguh terlaluan. Harus ditangkap, dihukum agar merasakan akibatnya. Betul, mungkin karena leluhurnya Yusuf yang dahulu dipercaya Fir'aun duduk menjadi mahkota. Seluruh keluarganya dibawa kemari dan diberi kedudukan penting. Tak saja jumlah mereka tiap tahun semakin bertambah. Jumlah mereka bertambah pesat layaknya tikus. Mereka menguasai seluruh pekerjaan, sementara pribumi hanya menjadi kuli yang terabaikan. Oleh karena itu, keadaan ini tak bisa dibiarkan. Kita harus cari solusi agar anak cucu kita kelak tidak terusir dari tanahnya sendiri. Kita harus menggunakan pendekatan yang hati-hati. Tidak boleh dengan paksaan. Pendekatan melalui agama bisa kita gunakan. Karena apabila mereka meninggalkan agama leluhur mereka, ikatan mereka menjadi lemah. Dan mereka akan mudah beradaptasi. Seperti bangsa Syria dan Babilonia. Rencana itu sangat bagus. Ayahanda pasti akan menyetujuinya. Oleh karena itu, hamba memohon bantuan Tuan Putri. Karena baginda mudah sekali terpengaruh rasa belas kasihan. Padahal seorang raja harus tegas dalam membela bangsa, negara, dan agama. Tak boleh terlalu mengutamakan rasa belas kasihan. Mudah-mudahan saja ayahanda akan menyetujuinya. Kami akan berusaha. Belum datangkah pendeta Metuper itu? Belum nampak baginda. Agaknya masih tahu keluarganya harus paksa dahulu. Mengapa mesti main paksa? Sebab orang-orang Israel itu sungguh besar kepala. Apakah yang itu juga besar kepala? Siapa pula namanya, Taya? Masyito. Ya, Masyito. Apakah dia besar kepala? Ya, orang Israel memang besar kepala. Mereka merasa berkuasa di Mesir. Hal itu karena perbedaan, kepercayaan, dan bahasa dan bangsa Mesir lainnya. Maka jika dibiarkan, tentu akan membahayakan. Bukankah tidak semua bangsa Mesir memeluk agama dan mempergunakan bahasa yang sama? Tuanku telah menitahkan kepada hamba dan kepada para seluruh pendeta lainnya agar seluruh bangsa Mesir, baik hulu maupun hilir, menyembah kepercayaan yang sama, yaitu Maha Dewara yang diwakili oleh Tuanku baginda Fir'aun. Ya, betul. Oleh karena itu, Tuanku harus menitahkan kepada seluruh bangsa Israel untuk meninggalkan agama leluhur mereka. Aku heran, mengapa
teguh dengan keyakinannya. Apa kelebihan Tuhan mereka sehingga mereka lebih memilih siksaan daripada berganti Tuhan? Hal itu karena mereka bodoh. Ya, mereka bodoh. Mereka tak tahu luasnya bumi, langit, keagungan serta kekuasaan Tuhanku yang tak terbatas. Mereka bodoh karena Tuhan yang mereka anut sejak lahir telah memengaruhi diri mereka. Karena itu, ayah anda hendaknya waspada. Jangan sampai seperti orang yang memelihara buaya. Tuanku telah menitahkan untuk membangun piramid terbesar sepanjang sejarah yang menjadi simbol keagungan dan kekuasaan Tuanku. Bahkan rakyat siap menderita untuk itu. Namun aku mendapat laporan mereka menderita akibat kerja berat. Dengan diberikan pekerjaan yang berat dan banyaknya siksaan, hal ini menjadi sebuah siasat agar banyak dari mereka yang mati dan tentu akan mengurangi ancaman bagi bangsa Mesir. Tetapi hal itu justru tidak mempan. Mereka malah semakin banyak. Apabila Tuanku berkenan, kita hendaknya mencari jalan lain. Apakah misalnya? Kepada para dukun beranak hendaknya dititahkan agar seluruh bayi bangsa Israel dibunuh setelah dilahirkan. Semua bayi? Ya, semuanya. Menurutku bagaimana jika hanya bayi laki-laki saja? Karena itulah yang paling berbahaya. Kalau begitu, bayi perempuan akan dipelihara oleh wanita pribumi agar tidak mengikuti agama leluhur bangsa Israel. Jika semua bayi laki-laki dibunuh, maka siapa yang akan menggantikan prajurit yang gugur? Jika begitu, hendaknya diatur. Tahun ini dibasmi, tahun berikutnya dibiarkan hidup. Tahun ini dibasmi, tahun berikutnya dibiarkan hidup. Begitulah seterusnya. Hal itu hendak akan aku pikirkan. Menurut hamba, kita harus mencegah orang Israel memeluk agama mereka. Karena itu akan mempererat persatuan mereka. Betul, itu yang membuat kesal. Mereka tinggal dan bekerja di sini, tapi agama dan cara hidupnya berbeda. Apakah mereka tidak sadar menumpang di tanah orang? Daulah Tuanku, tanah air orang Israel entah di mana. Kabarnya tanah yang subur, yang penuh dengan susu dan madu. Di manakah letaknya gerangan? Dalam impian mereka tak ada bukti. Hormat Tuanku, pendeta Metubar telah datang. Segera perintahkan masuk. Aku ingin tahu hasilnya. Siap Tuanku. Hormat Tuanku. Bagaimana hasilnya? Maukah ia menurut titah? Daulat Tuan, hamba meminta melaporkan haji Tuan, karena Masito tidak menurut kepada kita. Masitoh durhaka, tidak mau bertuhan padaku. Daulat Tuan, Kurang ajar. Mana sekarang si durhaka itu? sekarang sudah ada di luar. Bawa kemari. Daulat Tuan. Cepat. Jalan. Masitoh, Hamba Tuanku, betulkah engkau membertuhan yang lain? Tuhan hamba hanya satu, yaitu Allah yang bersifat Rahman serta Rahim. Tuhan hanya satu, yaitu Fir'aun yang menjadi Tuhan bagi manusia, seluruh jagat. Karena itu, kamu harus bertuhan kepada baginda Fir'aun yang agung. Hamba bertuhan kepada Tuhan yang benar, yaitu Allah. Fir'aun adalah Tuhan yang benar. Tidak ada lagi Tuhan selainku. Masito, baginda tidak akan murka jika kamu mau meninggalkan Tuhanmu itu dan kembali bertuhan kepada baginda. Hamba menghormati baginda serta Tuan Putri. Namun dalam hal Tuhan, tiada Tuhan selain Allah. Apa sebabnya kau teguh bertuhan pada Allah? Apakah Allah lebih kaya daripadaku? Daulat Tuanku, Allah lebih kaya dan lebih berkuasa dari segala makhluk. Bahkan diri Tuanku pun adalah milik Allah. Kalau Allah itu maha kuasa, tantang daya datang ke sini. Aku ingin tahu siapa yang lebih unggul jika melawan denganku. Duhai Tuanku, Allah bukanlah lawan yang bisa ditandingi.
Walau tuanku gagah dan kuat, namun tuanku hanyalah makhluk. Berani kau berkata begitu? Aku bukanlah makhluk sepertimu. Aku adalah Tuhan kalian yang menguasai alam semesta. Kamu hidup karena kemurahan hati Baginda. Jika Baginda mau, mudah saja memusnahkan kamu, bangsat. Kamu, adakah kau suami dari perempuan ini? Hamba tuanku. Jadi, kau tidak bertuhan pada Allah. Siapakah Tuhanmu? Allah yang bersifat Rahman serta Rahim. Berani kau berdusta di depanku. Barusan kau berkata, bukan kau yang menyadari istrimu bertuhan pada Allah. Dan sekarang justru kau yang mengaku bertuhan pada Allah. Ampun tuanku. Tidak ada hamba mengajari istri hamba untuk bertuhan kepada Allah. Karena saat kali pertama kami bertemu pun, kami sudah sama-sama bertuhan kepada Allah. Mengawal, lecuti orang itu. Perkataannya tak boleh dipercaya. Daulat tuanku. Ayah, 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 jangan ayah. Sito, kalau kamu tetap membangkang, kalau akan sisa seperti suamimu, tidakkah kau ngeri melihat siksaan? Tidakkah kau ngeri melihat suami yang dilucuti? Sebelum cemeti itu menyentuh kulit suami hamba, hamba sudah merasakan betapa sakitnya yang ia rasakan. Jadi kau sudah merasakan akibatnya. Jadi kau akan meminta ampun kepada Baginda dan meninggalkan Tuhanmu itu. Bukan begitu. Lecutan cemeti hanya terasa. Lecutan cemeti ini tidak berarti bagi hamba yang berpegang teguh pada Allah. Dari Tuhan, jika kamu dirangkit dengan cemeti, apa kamu akan menganggap itu sebagai cobaan pula? Pengawal, lecuti perempuan yang membangkang ini. Daulat tuanku. Ibu, 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 adakah cobaan itu terasa oleh Masiko? Duhai anakku sayang, janganlah menangis, nak. Ibu, mengapa ada orang yang begitu galak? Mereka tak punya belas kasihan. Itu karena mereka merasa lebih berkuasa. Padahal manusia tidak berdaya kecuali atas kehendak Allah. Tapi mengapa Allah tidak menolong kita? Apa Allah yang memberi kehendak pada orang-orang itu untuk menyiksa ibu dan ayah? Ini hanyalah cobaan belaka saja, sayang. Allah sedang menguji iman kita, nak. Ibu, apakah Allah sudah tidak menyayangi kita lagi? Maka Dia tidak datang menolong kita sekarang. Duhai anakku sayang, janganlah menangis, nak. Dan janganlah berkata seperti itu. Allah tidak akan meninggalkan orang yang beriman kepadanya. Setiap orang yang percaya kepadanya pasti akan dilindungi olehnya. Tetapi, mengapa sekarang Allah tidak mengasihi ibu yang sedang disiksa? Bukankah sudah kukatakan bahwa ini semua hanyalah cobaan belaka untuk kita, nak? Ibu, apakah ibu tidak merasa sakit? Tidak, sayangku. Jika kita pasrah kepada Allah, lecutan cemeti ini tidak berarti. Kalau begitu, maka Allah lebih berkuasa daripada Baginda. Benar, sayangku. Allah lebih berkuasa dan akan melindungi makhluknya. Mas Sito, benarkah engkau tidak merasa sakit karena lecutan cemeti itu? Lecutan cemeti ini tidak berarti
dibandingkan dengan kesakitan manusia yang tidak percaya adanya Allah, Tuhan yang Maha Agung. Apa kau bilang? Lecutan cemeti hanya terasa oleh jasmani, tapi jiwa yang tidak melihat kekuasaan Allah akan membuat alam semesta terasa gelap. Kau yang kegelapan, kau yang buta, tidak dapat melihat Tuhan yang Maha Tahu. Lihatlah oleh matamu bahwa di depanmu inilah Tuhan yang Maha Kuasa. Tiada lagi Tuhan, melainkan Allah yang bersifat Rahman serta Rahim. Kau sebagai suaminya, mengapa engkau tidak menyadarkan istrimu untuk bertuhan kepada Tuhan yang benar? Bagaimana hamba menyadarkan orang yang sudah benar dalam memilih Tuhan? Sama edannya. Kalau benar Allah itu Tuhan Maha Kuasa, maka sudah dari tadi dia menolong istrimu dari lecutan cemeti. Allah adalah Tuhan yang Maha Kuasa. Oleh sebab itu, istri hamba lebih memilih untuk menerima segala siksaan dan cobaan yang datang. Apa kau bilang? Takdir. Aku adalah Tuhanmu yang memberi anugerah atau siksaan pada kalian. Itu tidak akan mampu mematahkan keimanan kami sedikit pun. Mungkin sekarang belum. Tapi kalau aku memberimu siksaan yang lebih berat, tentu kau akan meminta ampun kepadaku. Pengawal, lecuti lagi perempuan itu. Daulah Tuanku, berdiri. Ya Allah, Tuhan yang Maha Agung, anugerahkanlah kekuatan hati dan keteguhan iman pada istri hamba, ya Allah. Kalau kau benar menerima siksaan ini, aku ingin tahu kekuatan dan keteguhan imanmu. Pengawal, siksa anak yang Masitoh itu. Jangan Tuanku. Duhai Gusti Allah, semoga anak hamba diberi kekuatan iman yang teguh dan tidak kalah oleh siksaan. Masitoh, benarkah tega kau melihat anakmu dilecuti cemeti? Ya Allah, Engkau adalah Tuhan yang Maha Agung. Semoga Engkau mengampuni orang yang tega menyiksa anak kecil yang tak bersalah. Apa kau bilang? Kau mintakan ampun pada Tuhanmu untukku. Aku tidak sudi diampuni oleh Tuhanmu yang penakut itu. Anakku sayang, jangan khawatir nak. Allah tidak akan meninggalkan hamba-Nya yang setia kepadanya. Allah pasti akan menolong kita nak. Ayah, lihatlah ibu ayah. Duhai Masitoh, kudoakan semoga teguh keimananmu tak akan berubah sedikit pun. Janganlah Kakanda khawatir. Dalam mengalami siksaan ini, hamba yakin kekuasaan dan kebesaran Allah itu ada. Kini akhirnya hamba tahu batas kekuasaan Tuhan yang disanjung masyarakat Mesir. Sungguh, siksaan ini tidak berarti dan tidak berpengaruh kepada hati hamba yang berpegang teguh kepada Allah. Sungguh orang-orang besar kepala disiksa malah dia percaya akan keagungan Tuhannya. Orang-orang seperti ini tak boleh diberikan ampun. Bagaimana menurut pendeta? Lebih baik dihukum mati saja. Lalu kemudian hal itu diumumkan kepada masyarakat Bani Israel agar mereka kembali memeluk kepercayaan yang benar. Bagaimana pula menurut pendeta? Karena Masitoh teguh pada pendirian dan kepercayaannya, lebih baik dihukum mati saja dengan dikubur hidup-hidup. Kalau begitu kurang hebat akibatnya, tidak akan menakutkan masyarakat Bani Israel. Bagaimana caranya yang tepat menurut pendeta? Mereka sebaiknya dihukum mati, dimasukkan ke dalam timah yang mendidih,
seluruh keluarganya. Jangan sampai ada yang tertinggal, termasuk anak dan bayinya juga. Lalu hal ini mesti diumumkan kepada seluruh masyarakat Bani Israel agar mereka menjadi takut dan tidak ada lagi yang berani menyembah kecuali kepada selain baginda Fir'aun. Perkataan pendeta sangat tepat. Mas Yito, itulah keputusanku. Kalau kau tetap menyembah Tuhan yang bernama Allah itu, maka kau dan seluruh keluargamu anakku masukkan ke dalam cairan timah mendidih. Tapi aku masih memberi kesempatan kepadamu untuk meminta ampun dan bertuhan kepadaku. Kamu sekalian akan aku beri ganjaran apabila mampu menyadarkan masyarakat Bani Israel untuk meninggalkan agamanya yang lama. Bagaimana? Maukah kamu minta ampun? Kau juga sama seperti istrimu. Daripada hamba harus meninggalkan keyakinan hamba kepada Allah, lebih baik hamba direbus dalam cairan timah yang mendidih. Ngol, tangkap mereka, bawa mereka ke kamar siksaan dan masukkan mereka ke dalam cairan timah mendidih. Daulat Tuanku. Ibu, ayah, janganlah bimbang ataupun ragu, sebab cairan timah mendidih itu tidaklah panas bagi kita yang bertuhan kepada Allah yang Maha Suci. Bawa mereka keluar. Siapa yang bicara? Si bayi. Bayi bicara. Bayi yang masih merah itu. Bayi yang masih merah menyusui itu sudah bisa bicara. Sungguh ajaib. Ada bayi dapat bicara, seperti orang dewasa memberikan nasihat. Tentulah itu hasil sulapan oleh orang Bani Israel. Bukankah baginda tahu bahwa orang Bani Israel terkenal oleh orang yang ahli sulap? Bukan. Itu tadi bukanlah sulap belaka. Maha Kuasa, Maha Suci Dia, menguasai segala makhluk, baik yang hidup di langit maupun di bumi. Ingatlah kamu akan nikmat pemberiannya, cintailah kamu akan Dia lebih daripada mencintai dirimu sendiri. Imanlah kamu akan wahyu-wahyunya yang sesuai dengan apa yang ada pada dirimu sendiri. Imanlah kamu, amalkanlah ayat-ayatnya, jangan kamu murah-murahkan, tepatilah janji. Jangan sekali-kali kamu menyembah melainkan kepada Allah yang bersifat rahman serta rahim. Janganlah memperbuat Tuhan, hanya kepadanya lah kamu akan meminta tolong. Jangan kamu mengelirukan yang benar dan tidak benar, atau menyembunyikan kebenaran yang kamu ketahui. Jangan sekali-kali kamu merasa sayang akan dirimu sendiri. Bapak! Amram, Bapak, tak ada harapan. Hamba melihat keluarga Basi itu ditangkap dan dibawa ke istana. Allah Maha Besar, masih ada harapan sebelum terbukti ditumpas. Tapi benarkah masih ada harapan, Bapak? Amram, percayalah kepada Allah. Dialah yang akan melindungi umatnya yang setia. Bapak, terkadang hamba merasa gelisah
Jika itu terjadi kepada saya, mampukah saya menahan siksaan dan tetap berpegang teguh kepada keyakinan? Amram, jika keyakinanmu tetap memegang teguh kepada Allah, mustahilah keyakinanmu akan goyah. Kita harus percaya bahwa hidup dan mati kita semuanya bukan dan milik kita, melainkan milik Allah semata. Menurut Bapak, apakah Obed dan Masito akan tetap berpegang teguh kepada keyakinannya? Bapak percaya Obed dan Masito akan tetap memegang keyakinannya. Yang terpenting adalah takwa, dan kita harus yakin bahwa hidup dan mati kita semuanya milik Allah. Bapak, Amram! Bapak, Merari? hamba mendengar kabar Obed dan Masito dibawa ke istana. Ya, Bapak pun barusan mendengarnya dari Amram. Apa alasan mereka sampai dibawa ke istana? Bukankah Bapak lebih teguh mempertahankan agama daripada Obed dan Masito? Mengapa Bapak tidak ditangkap? Itu sebab Bapak tidak bercampur gaul dengan bangsa Mesir yang memegang pemerintahan. Hamba bekerja dan bergaul setiap hari dengan bangsa Mesir, tapi hamba tetap selamat. Sebelum Masitoh dibawa ke istana, Bapak dan Amram pergi bersamanya. Ketika itu Masitoh terlihat sangat kebingungan karena telah berbicara sembarangan di istana. Berbicara sembarangan, itu yang menyebabkan dia ditangkap. Berarti bukan karena keteguhannya kepada Allah. Lalu apa sebenarnya yang diucapkan Masito? Ketika ia sedang menyisir rambut Tuan Putri Taya, sisir yang ia pegang terjatuh. Ia terkejut sehingga ia menyebut Tuhan yang Maha Agung. Putri Taya pun murka karena ia telah menyebut Tuhan yang bukan ayahandanya. Kalau hanya latar menyebut Tuhan yang Maha Kuasa, mustahil Putri Taya menjadi murka, bukan? Masitoh menyebut, demi Allah, celakalah Fir'aun. Semua orang di istana terkejut mendengarnya. Kalau pantas Tuan Putri murka, karena siapa yang tidak akan marah kalau ayah sendiri disumpah oleh ayah sendiri? Masitoh hanya kelepasan berbicara. Bapak, hamba khawatir masalah Masito akan mempengaruhi Bani Israel dan membuat baginda murka. Pendirian kita sudah goyah dan saya tidak sanggup menanggung penderitaan yang lebih berat. Merari, jangan berkata seperti itu. Apakah yang kukatakan tadi itu bohong? Tidakkah kawan merasakan sakit atas penderitaan ini? Hidupku juga sudah sulit, tapi penderitaan bukan jadi alasan untuk menyalahkan Masito. Bagaimana tidak menyalahkan? Hidup kita ini sudah berat, tapi dia malah mencari masalah yang membawa penderitaan yang lebih besar. Masito tidak berniat seperti itu. Jika perkataannya menyebabkan penderitaan, itu bukan karena disengaja. Tentu karena disengaja. Masito sudah menentang bahaya dan membuat Tuan Putri marah. Namun, ia tidak mau meminta maaf dan malah memperburuk keadaan karena menolak kita, Baginda. Masito ditangkap bukan karena menolak kita, Baginda. Ia diminta untuk meninggalkan kepercayaannya kepada Allah dan menyembah Fir'aun. Ia pun menolaknya, sehingga ia dan keluarganya ditangkap dan dibawa ke istana. Kalau begitu, ia memang sengaja membuat Bani Israel makin sengsara dan menderita. Maksudmu, lebih baik Masito meninggalkan Allah dan bertuhan kepada Fir'aun. Kamu ingin dia mengkhianati Tuhan leluhur kita? Untuk kepentingan hidup Bani Israel, apa salahnya? Apakah kawan tidak malu mengaku keturunan mereka? Kalau kamu sendiri menyerah kepada Fir'aun, lebih baik kita hancur daripada berkhianat kepada kepercayaan leluhur kita. Memang pada akhirnya akan hancur. Tapi apakah Baginda akan diam saja setelah ditantang Masito yang merupakan keturunan Bani Israel? Tentunya Baginda akan menitikan seluruh keturunan Bani Israel untuk tunduk kepadanya. Lebih baik hancur lebur daripada hidup penuh dengan kehinaan. Banyak yang menyebut Bani Israel bangsa mulia, tapi tidak ada yang memikirkan cara bagaimana agar mereka hidup langgeng di dunia. Merari, kita harus mencari ridho dengan selalu ikhlas, pasrah, dan percaya kepada kemurahannya. Kita harus mencintai Tuhan lebih dari mencintai diri sendiri. Bapak! 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 Ada apa, Nadab? Masito dan keluarga sudah ditangkap ke istana. Apakah masih ada harapan mereka untuk selamat? Hanya Allah lah yang Maha tahu. Kita hanya bisa berdoa agar terhindar dari segala mara bahaya. Tapi apakah Tuhan akan menolong kita jika kita hanya berdoa saja? Apa maksudmu, Nadab? Obed dan Masito tidak akan tertolong jika hanya berdoa saja. Mengapa kita harus mendoakan orang yang telah melakukan kebodohan dan malah menambah penderitaan bagi kita? Nadab, sebagai umat kewajiban kita adalah berdoa.
untuk mendapatkan rahmatnya. Tapi apakah kita tidak berusaha sama sekali? Padahal menurut hamba, doa sebaiknya dilakukan setelah usaha mencapai jalan buntu. Nadab, dalam setiap doa harus diiringi dengan usaha. Dalam proses di awal usaha, doa membantu kita untuk menentukan tujuan. Di akhir usaha, doa membantu kita agar pasrah menerima takdir dengan ikhlas. Tapi apa semua penderitaan harus kita terima sebagai takdir yang tidak bisa diubah? Apalagi penderitaan akibat kebodohannya sendiri. Seperti Masyito, apakah itu bisa disebut takdir? Kenapa kamu selalu tanpa mendendam Merari? Kenapa selalu menyalahkan Masyito? Bagiku Masyito telah melakukan hal bodoh yang mendapat penderitaan keturunan Bani Israel. Merari! Nadab, takdir adalah akhir dari usaha manusia. Jika usaha tak lagi bisa dilakukan, maka kita harus menerimanya sebagai takdir yang tak bisa dihindarkan. Dalam masalah Masyito, apakah kita sudah berusaha? Apa sudah saatnya kita menyerah pada takdir? Apa katamu, Nadab? Tadi Bapak berkata, kita seakan menyerah pada takdir keluarga Masyito. Padahal menurut hamba, kita belum sepenuhnya berusaha untuk menghindari takdir itu. Belum berusaha menghindarkan takdir bagaimana? Masyito yang menyebabkan takdir itu. Mengapa kita yang harus menghindarinya? Dia seharusnya menyadari kesalahannya dan harus berhati-hati dalam berbicara. Merari, mengapa kau berasumsi begitu? Seolah bencana yang datang akibat perkataan Masyito. Padahal itu hanya khayalanmu yang belum terbukti. Sekarang memang belum terjadi, tapi nantinya pasti akan terjadi. Jangan pernah berkata begitu, Merari. Manusia bisa ceroboh, tapi soal Masyito, Masyito tidak berkata sembarangan. Ia terdesak oleh keadaan. Ia lebih memilih membela agamanya dan martabat bangsanya meskipun tahu konsekuensinya. Kita harus bangga memiliki wanita seperti Masyito. Contoh teladan, terserah kalian, tapi aku tidak mau terlibat dalam bencana yang terjadi akibat kebodohan berbicara. Dasar si celaka yang dipikirkan hanya kepentingan dirinya sendiri. Semoga Allah memberikan terang dalam hatinya yang gelap seperti malam. Bapak, hamba tidak tahan melihat bangsa kita selalu sengsara dan selalu dipaksa bekerja. Seperti Merari dengan penderitaan yang berat, membuat ia hanya memikirkan kebahagiaannya sendiri. Jika iman tidak cukup kuat, Bapak percaya kepada ketangguhan imanmu, anakku. bagi hamba, nasib Obed dan Masyito adalah contoh penderitaan bangsa kita. Sementara kita hanya diam dan berdoa saja tanpa adanya usaha untuk mengubah nasib itu. Bukankah Bapak pernah bilang, semua ini adalah cobaan dari Allah yang Maha Kuasa? Apakah cobaan ini tidak ada akhirnya? Sudah ratusan tahun kita menanggung penderitaan yang berat, Bapak. Setiap cobaan pasti diakhiri dengan ganjaran pahala yang besar dari Allah yang Maha Kuasa. Tetapi Allah memberi kita hidup bukan untuk menderita, melainkan untuk hidup bahagia. Hidup bahagia hanya ada pada orang yang yakin, yaitu mereka yang beriman kepada Allah. Tetapi jika hidupnya penuh penderitaan, apakah bisa disebut hidup yang bahagia? Padahal, menurut hamba, untuk memperbaiki nasib, kita sendirilah yang harus berusaha. Allah akan melindungi kita dari negeri yang penuh kepahitan dan akan membawa kita menuju tanah yang sudah dijanjikan, yang dipenuhi dengan susu serta madu. Kapan tanah yang penuh dengan susu dan madu itu akan datang? Apakah kita harus terus berharap tanpa berusaha? Padahal menurut hamba, dengan usaha dan mencari jalan keluar, Tuhan pasti akan bawa kita ke tanah yang sudah dijanjikan. Benar. Golongan Tuhan datang pada saat manusia siap menerimanya. Menurut kitab, dari keturunan Bani Israel akan terpilih manusia pilihan yang akan membawa keadilan, kebahagiaan, dan memimpin mereka menuju tanah yang subur yang dijanjikan Allah kepada Ibrahim. Sudah ratusan tahun kita menunggu manusia pilihan yang membawa kebahagiaan itu, tapi tidak kunjung datang. Apakah kita harus terus menunggu tanpa berusaha? Padahal menurut hamba, untuk memperbaiki nasib, kita sendirilah yang harus berusaha. Nadab, jangan berbicara seperti itu kepada Bapak. Bapak pasti sudah tahu tanda-tanda kedatangan utusan itu. Kita harus bersatu untuk keluar dari negara sengsara ini menuju tanah yang sudah dijanjikan. Kita harus teguh dalam keyakinan dan melawan manusia-manusia serakah yang terus menindas kita.
sebagai manusia pilihan. Tuhan yang memimpin Bani Israel untuk keluar dari bangsa Mesir. Bapak belum dapat petunjuk yang nyata bahwa utusan yang kita tunggu-tunggu telah datang. Tidak, hamba bukan utusan Allah yang dinanti. Karena utusan itu belum juga tiba. Tidak perlu lagi lah kita menunggu. Nasib bangsa tidak bergantung pada itu. Menurut pendapatku, suatu saat Allah akan menurunkan manusia pilihannya. Menurutku, kita adalah keturunan Bani Israel, umat terpilih yang dipilih Allah untuk membebaskan diri dari penjajahan Mesir. Kita sendirilah yang harus berusaha untuk memperbaiki nasib tanpa bergantung pada orang lain. Nada, kita boleh berusaha, tapi harus di jalan yang diridhoinya. Kita tidak perlu ragu karena Allah pasti akan meridhoinya. Kita hidup untuk menegakkan namanya. Jika berhasil, hidup kita akan damai. Jika menyerah, kita akan ditindas oleh yang berkuasa. Oleh karena itu, kita harus memperbaiki nasib agar hidup penuh berkah dan dapat mengagungkan nama Tuhan. Ya, kini Bapak mengerti bagaimana kita bisa menegakkan nama Allah jika diri kita sendiri hancur. Hamba pun mengerti sekarang. Membela kebenaran berarti berani menghadapi penderitaan dengan keyakinan bahwa Tuhan pasti akan membantu bangsa yang mau memperbaiki nasibnya. Sebagai keturunan Bani Israel, kita harus menegakkan martabat Tuhan. Kita tidak boleh diam saja melihat saudara sebangsa kita dihina atau diredakan oleh orang lain. Ya, kita tidak boleh diam menyaksikan Masiko dan keluarganya dihina oleh Fir'aun. Kita tidak boleh diam saja saat Masiko dan Obed disiksa. Penderitaan terhadap mereka adalah penderitaan terhadap seluruh Bani Israel. Kita harus bangkit membela nasib dan martabat kita. Kita harus menyadarkan saudara sebangsa untuk menyelamatkan Masito dan Obed serta bersatu dalam perlawanan. Hanya dengan bersatulah maka kita bisa membebaskan diri dari penindasan. Bapak akan berusaha membangkitkan kesadaran saudara-saudara kita untuk membela nasib agama lebih dari diri sendiri. Kita membela manusia untuk menegakkan nama Allah, berbakti dengan tulus dan merasakan rahmatnya. Kita akan mulai kehidupan dalam kebahagiaan, bukan penderitaan. Semoga Allah mengabulkannya. Sesungguhnya Allah lah yang maha tahu akan segala hal yang terjadi di langit dan di bumi. Imanlah kamu sekalian akan akhirat, sebab mereka yang tidak percaya akan mendapat siksa neraka. Hanya mereka yang tangguh iman akan mendapatkan ganjaran. Hanya kepadanya lah kamu sekalian meminta tolong, sabar dan tawakal.
Pertunjukan Majito. Dan inilah inilah dia, kru pementasan Majito, Muhammad Zidan Awaludin, Dama Maulana, Nova Febriani, Zahra Saldia, Rahman Mubarak, dan Reva Zahra. Dan inilah para pemain, Lady Maulidia, Marisa Besya Alkaru, Dina Husna Amalia, Naila Auta, Revi Mariska Hasibuan, Hasna Azmi Aulia, Sabrina Farah Mutia, Nilna Farhati, Devita Dwi Lestari sebagai pekerja. Novia Fitri Zahro, Sabrina Farah Mutia, Nilna Farhati, Devita Dwi Lestari sebagai dayang dan menari. Baca Rahma Cahya Devita sebagai pengawal 1. Nur Juanita Lutfia sebagai pengawal 2. Adelia Almanda sebagai intern. Raisa Nurhabisa sebagai kebru. Marisa Besya Alfarisi sebagai pendeta 1. Medi Maulia sebagai pendeta 2. Amanda sebagai Merari. Dina Husna Amalia sebagai Netufer. Revi Mariska Hasibuan sebagai Amra. Jailani Asyari sebagai Junior. Bahnya Sabini Imannya sebagai Nada. Naila Auta sebagai Petahor. Eka Dewi Kirani sebagai Tala. Mustafa Rabi Nova sebagai Fir'aun. Yasri Rahayu sebagai Siteri. Iqbal Husni Fauzan sebagai Ole.
Cahya Safitri Imania dan Eka Dewi Irani. Bendahara Elma Amelia dan Nur Yuanita Lutfia. Publikasi, dokumentasi dan desain Marisa Besya Alvarisi, Nirna Farhati dan Septi Amanda. Konsumsi Adelia Almanda dan Devita Dwi Lestari. Stage Manager Iqbal Husni Fauza. Asisten Sutradara Jailani Asyari dan Megi Maulidia. Artistik Musyafar Raffi Nova. Penata kostum Sabrina Barahmudia dan Raisa Nurhalza. Penata musik Fajar Ahmad Kahya Devita dan Hasna Azmi Aulia. Penata lampu Nia Sri Rahayu dan Revi Mariska Hasibuan. Dan make up Megi Maulidia dan Dina Husna Amalia. Selanjutnya, tim produksi Pesarama 10, penanggung jawab acara, tim make up, tim ekstra, tim konsumsi, tim dokumentasi, tim publikasi, tim tiketing, tim desain, tim sponsor, tim desain, tim perlengkapan, tim venue. Pimpinan produksi 2 Ratri Indah Purwardana dan pimpinan produksi 1 Rian Wiyanto.